الله وبركاته. الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعدا النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: Kitabul Haji. Ini kitab membahas tentang haji, perkara yang berkaitan tentang haji. Bayanu fadlihi, menjelaskan keutamaan haji. Wa bayani man furidu alaihi, dan menjelaskan siapa-siapa yang diwajibkan atas dirinya untuk melaksanakan haji. Kita hanya mengenal melakukan badal haji bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ternyata dalam syariat Islam orang yang masih hidup boleh dibadalkan hajinya. Nanti ada kriteria yang perlu kita kaji lebih mendalam supaya pemahaman kita lebih meluas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis daripada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-umratu ilal umrati, umrah ke umrah, artinya dari satu umrah ke umrah yang lain, kafaratun, akan menjadi penghapus, lima bainahuma, di antara dua umrah tersebut, menjadi penghapus dosa di antara dua umrah tersebut. Wal hajju mabrurun, dan ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, laisa lahu jazaun, maka tidak ada yang pantas balasan bagi dirinya, ilal jannata, kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah masih mencurahkan nikmat iman, Islam dan sehat afiah kepada kita. Dengan kenikmatan itu Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita menjadi obat buat kita. Hadir dan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk bab baru yang berkaitan tentang haji. Tapi sebelum masuk kepada bab haji, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah kita yang berkaitan tentang sumpah ataupun nazar. Nazar dan sumpah itu sama.
yaitu menitik beratkan janji diperkuat dengan sumpah. Apa itu diperbolehkan dalam agama Islam? Diperbolehkan. Tapi haruslah dia bersumpah dengan nama dan zatnya Allah. Haram seseorang bersumpah dengan makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka dia punya konsekuensi kebalikannya. Kalau seandainya sumpahnya itu benar, maka Allah lah yang akan memberikan ganjaran yang besar. Kalau sumpahnya sumpah palsu, maka dia juga menyerahkan siksaannya, nanti Allah yang memberikan balasannya. Maka sumpah harus atas nama Allah dan zat Allah. Kalau kita sumpah atas nama makhluk Allah, sama saja nanti kita yang balas kalau bohong buminya Allah. Yang balas makhluknya Allah. Nggak ada yang balas kecuali Allah doang. Maka haram hukumnya. Sumpah demi apa? Demi bumi Allah. Nggak boleh. Emang bumi yang menyiksa kita? Yang nyiksa Allah. Boleh? Boleh bersumpah. Saat kapan kita bersumpah? Pada beberapa keadaan. Salah satunya di persidangan. Kita wajib bersumpah apa yang kita katakan benar. Yang kedua, untuk menunjukkan keseriusan kita. Kita boleh bersumpah, boleh bernazar. Ini beberapa hal yang diperbolehkan dalam bersumpah, bernazar. Lalu bagaimana orang yang melanggar sumpah dan nazar itu? Apakah dia begitu saja? Maka tentunya ada kafaratnya. Ada denda dari nazar, dari sumpah yang dia langgar. Kita harus menggunakan nazar ini untuk menunjukkan keseriusan kita, harus. Apa contohnya? Ya Allah, saya pengen ya Allah, kalau memang ada rezekinya nanti Idul Adha saya mau berkurban ya Allah. Untuk menunjukkan keseriusan saya, kalau seandainya besok saya bisa berkurban, saya janji ya Allah mau puasa 3 hari. Itu menunjukkan keseriusan. Dan Tuhan suka keseriusan itu. Ketika Allah memberikan kesempatan pada dirinya tercapai hajatnya, maka nazarnya harus dilakukan. Atau orang terpaksa melanggar nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya itu bersifat sesuatu yang dilarang sama syariat. Maka wajib dilanggar nazarnya. Saya sumpah atas nama Allah, di dalam masjid ini disaksikan oleh seluruh jamaah yang hadir, kalau mulai malam ini saya tidak akan menjima istri saya. Gak boleh. Sumpahnya jadi, tapi harus dilanggar. Kenapa? Menentang syariat, nyiksa istri. Gak boleh. Maka bagaimana kafaratnya bagi orang yang melanggar sumpahnya? Ada beberapa pilihan dalam Al-Quran. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya atau memang harus melanggar sumpahnya, maka pilihannya 4. Pertama, fakku raqabah. Dia bebaskan budak yang muslim ataupun yang muslimah. Nggak ada budak, beda pembantu dengan budak. Maka pilihannya yang kedua, apa? It'amu masakin, memberi makan 10 orang miskin, yang ukurannya 1 mud, nasi dengan lauknya yang sesuai makanan seukuran balat itu sendiri. Berapa kita makan satu porsinya yang wajar? Nasi padang berapa? 25.000, harus makanan 25.000. Nggak boleh diganti nasi uduk yang 12.500. Kenapa? Ukurannya 1 mud, sesuai. Gak bisa mengakal-akali. Berapa orang yang diberi? 10 orang. Susah makanan, paceklik, nggak ada makanan, susah beli makanan. Ganti yang ketiga, memberikan pakaian kepada 10 orang yang fakir miskin. Pakaian bagaimana? Atasan dan bawahan yang harus menutup auratnya. Nggak boleh dibeliin celana dalam sama pakaian dalam. Kenapa? Nggak menutup aurat. Ini aja nih pilihan bagus, bikini nih warna merah. Nggak boleh. Harus pakaian yang menutupin aurat atasan sama bawahan. Kasih baju koko sama sarungnya. Syukur-syukur sama peci. Ngasih baju kemeja sama rok. Syukur-syukur sama kerudungnya.
Ya, nggak berlaku kain kafan, enggak, beda. Walaupun ketutup semua, itu nggak bisa. Ini saya kasih kain kafan 10, enggak. Baju, emang situ mau pakai kain kafan kemana-mana kan nggak mau. Harus tuh. Jadi kalau nanti ada yang ngasih baju 10 tuh, habis ngelanggar sumpah nih dia nih. Kalau dia nggak sanggup nih, udah orang susah, pakai nazar lagi. Gara-gara salah nazar, ya Allah kalau nyopetnya berhasil, saya mau puasa. Nyopet dia nih. Sumpahnya jadi, tapi harus dilanggar. Kenapa? Nyopetnya diharamin sama Tuhan. Maka pilihan terakhirnya, dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau batal, ulang dari awal. Kecuali batalnya puasa karena sebab syar'i. Perempuan, udah hari kedua, giliran yang ketiga, dia haid. Maka puasanya nanti nggak perlu diulang, tinggal nambah sehari. Tapi kalau yang tanpa uzur kayak kita, makan dan lain sebagainya, wajib diulang. Kalau dia nggak membayar kafarat itu, nanti dia menyerahkan dirinya seakan-akan untuk diberikan siksaan kepada Allah. Kenapa? Udah membuat perjanjian kemanusiaan dengan membawa Tuhan sebagai saksinya. Bawa saksi Pak Jokowi aja, itu gede loh tanggung jawabnya. Kenapa? Kepala negara. Gua dibawa-bawa, kata Pak Jokowi. Makanya kan Rais waliyun la waliyalah. Pimpinan itu sebagai perwakilan dari orang yang nggak punya wali. Itu yang nikah wali hakim itu tuh turunan hakim dari Kementerian Agama dari presiden, itu lurus tuh. Tapi buat ngundang yang atas itu resikonya berat. Bertahkim cuma ke KUA doang, ke kiai doang. Bagaimana kalau mengadakan iktikad perjanjian tapi saksinya Tuhan? Makanya dia melanggar janji dan sumpahnya, maka dia menyerahkan dirinya kepada Allah supaya disiksa oleh Allah. Hati-hati tuh bibir yang lemes banget tuh. Bener nggak? Demi Allah dah. Demi Allah dah. Keseringan udah lemes, jadi demi Allah tuh udah jangan. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Pergunakan sumpah itu untuk segala sesuatu yang baik, yang maslahat, yang baik. Jangan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Termasuk jual beli yang tidak ada gunanya. Goror, nipu. Berapa harganya? 15.000. Demi Allah nggak dapat modalnya. Padahal udah bohong dia. Nih, ini yang orang menyertakan nama Tuhan dan menyerahkan namanya untuk disiksa sama Tuhan. Ini kafarat bagi orang yang melanggar sumpah ataupun nazar. Besok kita nazar boleh, tapi usahakan nazarnya yang diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, kita mampu untuk bisa melakukannya. Berhasil nih Ustadz Dedi, dagangan saya laris nih. Karyawan makmur, saya mau janji nanti saya mau ngasih uang lebaran anak yatim sarang 10.000, tapi 1.000 orang. Yang mampu nggak apa-apa. Berapa orang? Berarti berapa? Ada 1 juta nggak itu? 10 juta ya? 10 juta doang enteng, 2 galon doang. Nah, ini tentang kafarat. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian kita yang berkaitan tentang haji. Apa itu haji? Haji secara bahasa lugotan al-qasdu, artinya tujuan. Apa saja yang namanya tujuan, itu namanya haji. Mau menikah, haji namanya. Mau pergi kemana, haji. Kalau ada tujuan. Itu secara bahasa. Tapi kalau kata haji menurut istilah, qasdu makkata li ada nusukil haji awil umroti fi zamanin mahsusi. Yaitu tujuan seseorang untuk pergi ke tanah Mekah untuk melakukan ibadah baik haji ataupun umroh fi zamanin mahsusin, dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini namanya haji. Dia pergi ke Mekah. Nama masyhurnya itu Baitul Atiq namanya. Bait artinya rumah, Atik namanya kuno. Rumah yang kuno. Kenapa Baitul Atiq dinamakan rumah kuno? Ka'bah dinamakan rumah yang kuno. Karena keberadaan Ka'bah memang sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan dunia dan alam ini. Kalau ditanya kapan sih Ka'bah itu dibangun? Maka ulama mengatakan yang kuat itu ada 3.
Pendapat yang pertama, Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat-malaikatnya Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Diletakkan Ka'bah ini di Baitul Ma'mur, dipergunakan oleh para malaikat untuk bertawaf setiap harinya. Allah memberikan kuota kepada malaikat, setiap hari 70.000 malaikat harus bertawaf sehari semalam di Ka'bah Baitul Ma'mur itu. Kalau malaikat satu kali sudah tawaf, sampai yaumil kiamah malaikat ini nggak boleh tawaf lagi. Sehari 70.000, sehari 70.000, itu malaikat baru semua. Sampai hari kiamat. Berarti jumlah malaikat banyak apa enggak? Banyak. Dan malaikat punya 2 hari raya yang udah diijabah oleh Allah. Apa? Malam nisfu Sya'ban semalam dan malam Lailatul Qadar, itu lebarannya malaikat. Mereka turun ke dunia berbahagia. Berarti sempit nggak semalam? Sempit. Lagi salaman bagi angpau. Ada yang makan ketupat sayur malaikatnya. Lebaran ya. 70.000. Ini pendapat pertama mengatakan Ka'bah itu sudah ada yang membangun pertama malaikat. Ulama yang kedua mengatakan Ka'bah itu yang bangun Nabi Adam. Nabi Adam yang bangun Ka'bah. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, Nabi Adam dikirim ke Hindia, lalu Siti Hawa dikirim ke Jeddah. Itu Jeddah dari kata jidah, itu artinya nenek. Dikirim ke Jeddah. Maka salah satu tugas Nabi Adam yang diperintahkan sama Allah adalah untuk membuat tempat ibadah yang ibadahnya itu dipakai buat Nabi Adam dan umat-umat sesudahnya. Maka diperintahkan Nabi Adam membangun Baitullah. Nabi Adam yang bangun sendiri Baitullah itu. Setelah jadi Baitullah itu dalam sejarah, maka Nabi Adam melakukan ibadah haji selama seumur sehidup 40 kali. 40 tahun, 40 kali Nabi Adam menunaikan ibadah haji. Dari Hindi ke Mekah. Tahun besok Hindi ke Mekah. 40 kali. Pada masa Nabi Adam terus bertahan Ka'bahnya Nabi Adam itu. Sampai datang kehancuran dunia bahtera pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka imbasnya Ka'bah yang dibuat sama Nabi Adam hancur. Rusak. Yang tertinggal hanya patok-patoknya saja. Ketika datang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah, wa idzarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dikasih tahu sama malaikat Jibril, Ibrahim sini, kamu disuruh bikin Ka'bah kan? Iya. Kalau mau bikin Ka'bah di sini nih, ini patok yang dulu dibuat sama Nabi Adam. Patoknya dari sini ke sini. Maka dibuatlah Ka'bah yang sekarang kita pakai tawaf, kita melakukan ibadah sholat menghadap kepadanya. Itu patoknya sama seperti patok yang dibangun oleh Nabi Adam sebelum ditimpa bahtera pada zaman Nabi. Dibuat tingginya berapa? Dibuat 7 hasta. Ada yang bilang 10 hasta, sekitar 4-5 meter. Tinggi Nabi Ibrahim tidak sampai ukuran 5 meter. Karena bangunan Ka'bah harus 10 hasta, maka Nabi Ismail datang kepada Nabi Ibrahim bawa tumpukan batu. Pak, dibikin batu tumpukan, yang batu tumpukannya ini diinjak sama Nabi Ibrahim buat menyelesaikan bangunan. Karena tinggi bangunannya pakai batu tuh. Batu yang diinjak sama Nabi Ibrahim yang paling atas, itulah yang sekarang disimpan dalam keranjang emas yang disebut Maqamu Ibrahim. Jadi kalau ke Ka'bah, di sebelah kanan Ka'bah ada kurungan kayak burung gitu. Kalau burung beo sarangnya gitu, itu dalamnya kaca, luarnya emas, itu dalamnya isinya batu. Batu yang disebut Maqam Ibrahim. Apa Maqam Ibrahim? Tempat bekas injak Nabi Ibrahim. Batunya ketika mau menyelesaikan Ka'bah yang tinggi diinjak. Dulu saking tekanannya kencang itu berbentuk kakinya Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi
Karena kuburan Nabi Ibrahim adanya di Yerusalem, di Heledon, di Palestina. Itu kubur Nabi Ibrahim. Inilah yang kuat sampai ada banjir pada zaman Nabi Muhammad dan lain sebagainya perbaikan. Tapi 3 pendapat yang kuat inilah yang mengatakan kenapa Ka'bah disebut dengan Baitul Atiq, bangunan yang kuno. Jauh, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam, dan banyak juga yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Ini sejarah daripada adanya Ka'bah itu sendiri yang menjadi tempat ibadah kita. Karena orang yang haji dia perginya ke sana, tawafnya ke sana. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau ibadah haji waktunya sudah ditentukan. Kalau ada orang niat ihram tapi di luar waktu haji, maka ihramnya nggak jadi ihram haji, tapi berubah otomatis jadi ihramnya ihram umroh. Kapan orang boleh meniat ibadah haji? Mulai tanggal 1 Syawal sampai dengan mulai tanggal 8 Zulhijjah. Itu waktu di mana seseorang boleh niat ihram melaksanakan ibadah haji. Kalau ada orang niatnya lebih daripada waktu itu, lebih dari Syawal sampai dengan 8 Zulhijjah, dia niat ihram, ihramnya jadi ihram umroh. Nggak bisa orang. Jadi boleh nggak habis lebaran besok niat haji? Bisa. Namanya mikotnya mikot zamani, bukan mikot makani. Nanti lebih dalam lagi tentang mikot zamani dan mikot makani. Tempat pengambilan niat kita mau mulai haji dan umroh. Bisa dipahamin gambarannya? Bisa dipahamin? Nah, ini gambaran tentang haji Baitullah. Nah, dari hadis yang pertama kita baca dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu kepada umroh yang lain, diantaranya itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya apa? Hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai di dalam seumur hidup kita tidak pernah melakukan ibadah umroh. Bahkan ada ulama yang mengatakan karena hadis ini pula lah seseorang dianjurkan untuk sering melakukan ibadah umroh. Orang yang bisa melakukan ibadah umroh lebih daripada 1 kali, antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya, apabila dia punya dosa, kesalahan-kesalahan yang kecil, maka kesalahan itu dihapuskan oleh Allah. Catatannya adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. 2 kesalahan yang gak bakal dimaafkan apa? Pertama, dosa-dosa besar. Apa? Musyrik. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Maka itu wajib taubat sama Allah. Yang kedua yang nggak bisa dimaafkan oleh haji dan umroh apa? Hak-hak kemanusiaan yang ada pada diri kita, bukan hak kita, wajib dikembalikan. Umroh nggak bisa memaafkan itu. Kalau kita benar-benar mau taubat, benda orang lain yang ada pada diri kita wajib dikembalikan sama orang itu. Kalau kita mau taubat sama. Ini umroh satu dengan umroh yang lain. Sehingga ulama mengatakan bagus orang bisa umroh lebih dari 1 kali. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan Islam itu nggak begitu. Islam itu azasnya itu kemanfaatan bagi kehidupan orang lain. Hidup kalau nggak ada manfaatnya buat orang lain, apa gunanya? Maksudnya bagaimana? Kita sama seperti orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kita punya rezeki. Ada orang yang berpuasa, kita kasih makan dia. Maka orang yang makan buka puasa pakai rezeki dari kita, kita mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya perbanyak pahala umroh kita dengan memberikan hadiah kepada orang lain. Kita ibadah cukup haji 1 kali saja karena wajibnya cuma 1 kali. Umroh seumur hidup 1 kali saja. Sisanya berikan hadiah kepada orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Itu gambaran ulama yang kedua. Maka ada yang sampai apiknya dia nggak mau berangkat.
Kenapa? Bagi dia haji dan umroh cukup satu kali. Itu Masjid Meruyung itu, Kubah Mas itu begitu. Pertama pengurus atasnya dulu, diundi dulu. Imamnya dulu 7, diundi. Oh, yang ini hadiahnya haji. Ntar muazin hadiahnya umroh. Dikocok dia. Beliaunya almarhumah jarang berangkat. Kecuali memang udah rindu banget baru dia berangkat. Azasnya bukan karena kepengen, rindu sama Ka'bah. Orang yang sudah berangkat punya kerinduan sendiri sama Rasul, sama Ka'bah punya kerinduan. Tapi dia berangkatin. Nah, dia dapat pahala daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wal hajju mabrurun laisa lahul jaza ilal jannah. Dan orang yang bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur adalah mereka orang-orang yang pantas mendapatkan surganya Allah. Nah, tadi yang saya katakan begini, Pak. Haji ini kewajiban umat muslim seumur hidup satu kali doang. Bahkan almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, salah satu guru besar hadis di Institut Ilmu Al-Quran, almarhum pimpinan Darussunnah di Ciputat itu, nulis buku namanya Haji Pengabdi Setan. Haji Pengabdi Setan. Jadi judul film itu mungkin dari situ tuh, Haji Pengabdi Setan. Bukan orang ibadah haji nyembah kepada setan, tapi dia mengatakan orang yang melakukan ibadah haji berulang kali tanpa ada uzur-uzur tertentu, maka dia lebih baik memberikan kuota hajinya kepada orang lain. Kenapa? Dianggapnya nggak ada manfaat buat dirinya. Hanya satu alasan saja orang bisa melakukan ibadah haji berulang kali dan dianjurkan per 5 tahun, bukan 1 tahun. Azasnya apa? Mahabbah. Azasnya rindu. Azasnya cinta doang satu. Sisanya jangan sampai orang yang masih hidup ibadah haji lebih dari 1 kali. Saking beliau mengatakan apa? Islam itu manfaatnya buat orang lain. Kalau mau dapat ganjaran pahala haji umroh, kasih orang lain yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, kasih. Ini saking beliau mengatakan wajib haji 1 kali. Kalau umroh ada 2 pendapat. Pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan umroh itu sunnah. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, umroh juga kayak haji 1 kali dalam seumur hidup 1 kali umroh. Kapan disyariatkan ibadah haji? Disyariatkan ibadah haji itu ada 3 pendapat. Pertama, ada yang mengatakan syariat ibadah haji ini 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ada syariat ibadah haji. Yang kedua, ada yang mengatakan syariat ibadah haji itu pada tahun 10 Hijriah, tepat pas Nabi melakukan haji wada. Tapi yang paling kuat syariat ibadah haji itu tahun 6 Hijriah, itu pendapat paling kuat. Mulai 6 Hijriah inilah Nabi memerintahkan beberapa sahabatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi nggak berangkat haji. Pada tahun 8 Hijriah selesai perang Tabuk, Nabi nyuruh Abu Bakar sama sahabatnya berangkat haji, ibadah haji. Udah dikasih tahu caranya sama Nabi, berangkat. Nabi berangkat nggak? Nabi nggak berangkat. Nabi baru berangkat haji tanggal 10 Hijriah. Karena Nabi menunda ini menjadi pendapat daripada Imam Syafi'i bahwasannya ibadah haji itu bukan yang bersifat fauron namanya. Bukan ibadah yang bersifat harus dilakukan segera. Boleh ditunda dengan catatan dia punya keyakinan bahwasannya dia bisa melakukan ibadah haji pada tahun berikutnya. Jadi boleh nggak menunda ibadah haji? Boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh. Kita punya anak. Anak kita umurnya baru 9 tahun. Belum balik. Uangnya udah ada nih anak. Karena memang uang kita banyak gitu. Kita bilang dalam hati, nanti aja dah. Hajinya dia belakangan aja. Tahun besok. Mudah-mudahan dia setahun ini keluar darah haidnya. Ataupun sudah bermimpi jadi akhir balik. Supaya pahala hajinya buat dirinya dan gak perlu ngulang lagi. Dia yakin nih anaknya masih bisa hidup tahun besok, maka boleh dia menunda haji.
Tapi kalau dia nggak punya keyakinan kalau menunda haji bisa sampai kepada tahun berikutnya, maka dia nggak boleh menunda haji. Dia punya uang nih, tapi dia udah sepuh, udah tua, umurnya udah 60, sakit-sakitan. Kalau dia tunda, dia belum yakin bisa berangkat haji tahun besok atau enggak, maka dia nggak boleh menunda, wajib berangkat saat itu juga. Kenapa? Kalau seandainya dia punya uang, punya waktu buat berangkat, tapi dia tidak melaksanakan ibadah hajinya, maka orang ini nanti meninggal, wafat, bertemu sama Tuhan, membawa dosa yang besar. Kenapa? Meninggalkan syariat ibadah haji. Nanti kita bahas tentang badal haji pada saat Nabi ditanya oleh sahabatnya makna Ibnu Sabil itu apa. Jadi inilah kewajiban haji dan umroh bagi mereka orang-orang yang mampu dan bisa melakukannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebuah hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, qultu, aku pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihadun. Ya Rasul, apakah bagi perempuan itu juga harus berjihad, berjuang? Ini dulu sahabat-sahabat Nabi itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada beberapa sahabat Nabi kalau ngaji ada laki-laki, ada yang perempuan. Tapi ketika berbahas tentang jihad fisabilillah, ganjarannya besar, Allah berikan kemuliaan bagi mereka. Kalau mati, matinya mati syahid. Kalau menang mendapatkan harta ghanimah, perempuan juga ngiri dia. Wah, enak dong laki-laki boleh perang gitu. Waktu bahas perang, perempuan suruh pulang, udah pulang, jaga rumah, udah jaga rumah. Akhirnya perempuan ada yang protes nih. Ibu-ibu Komnas Keperempuanan protes nih, nggak bisa begini nih. Ini pahala diambil laki semua nih. Masa laki-laki boleh jihad, kita nggak boleh jihad? Harus protes nih. Kemana? Maka datangnya ke istri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Bilang sama Ummahatul Mukminin, ya Aisyah, ini nggak adil nih. Nggak adil bagaimana? Masa laki-laki boleh jihad, kita nggak boleh jihad? Berarti nanti di dalam surga yang paling banyak laki-laki dong, perempuan nggak ada dong. Kenapa? Nggak bisa berjihad kita. Tolong minta sama Nabi supaya kami untuk boleh berjihad. Maka datangnya Aisyah bawa aspirasi para wanita-wanita, tanya sama Nabi, ya Nabi, apakah perempuan juga harus berjihad? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, iya, perempuan juga harus berjihad. Alaihinna, bagi mereka yang mau berjihad, jihadun, dia harus berjihad, la qitala fihi, tapi tidak ada peperangan pada jihadnya. Apa? Al-hajju wal umroh. Perempuan jihadnya haji dan umroh saja. Ini yang belum menikah. Bagi mereka yang belum menikah, kalau dia mau berjihad, nggak usah bawa pistol, nggak usah bawa bom, nggak usah bawa pedang. Cukup haji dan umroh itu dapat pahala orang jihad. Kenapa? Ibadah haji dan umroh itu berat. Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'i'us Shana'i bilang, orang yang ibadah itu unsurnya dua. Orang yang melakukan ibadah unsurnya dua. Pertama, kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah. Ibadah kudu wajib karena kita makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, ibadah itu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang dikasih sehat sama Allah, sehat fisiknya, maka bentuk rasa syukurnya dia pakai sholat, dia pakai puasa. Bentuk rasa syukur dia atas nikmat sehat. Orang yang dikasih harta oleh Allah, maka bentuk rasa syukurnya dia zakat, dia sedekah, itu bentuk rasa syukur. Kalau orang dikasih nikmat sehat badan, punya harta, maka bentuk rasa syukurnya haji dan umroh. Tapi apakah semua orang yang ibadah haji, apakah orang yang punya harta mau berangkat ibadah haji dan umroh? Enggak semuanya. Maka jihad yang paling besar, lawan dulu hawa nafsunya. Ada orang megang duit cukup, tapi nggak mau berangkat, ada banyak.
Sampai dia mati, dia masih meninggalkan hutang rukun Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Dia nggak mau daftar. Dia punya duit mau, dia pakai buat apa? Dia pakai buat DP mobil, padahal udah punya mobil, udah nggak jadi konsulen dia. Dosa nih dia. Dosa nih. Makanya jihadnya itu buat perempuan yang belum nikah, haji dan umroh. Berjuang, nabung. Nanti bentuk rasa syukur di sono perjuangan. Bukan cuma fisik nanti dijelaskan, bukan cuma harta, dua-duanya main. Sabarnya, ibadahnya, lelahnya. Ini jihad. Bagi mereka yang punya orang tua, bagi anak laki-laki yang nggak bisa perang, jihadnya ngurus ibu bapaknya. Nabi datang, sahabat yang masih muda, ya Rasul, saya mau ikut perang. Saya pengen membela agama Islam. Kata Nabi, punya orang tua nggak di rumah? Punya. Kalau punya orang tua, sana. Jihadnya ngurus orang tua. Nggak ada pahala terbesar kecuali orang yang mau merawat orang tuanya. Bagi seorang perempuan yang sudah berkeluarga, maka jihadnya selain haji dan umroh, kebaktian kepada suaminya, itu jihadnya di rumah. Tapi bagi mereka perempuan sudah sepuh, sudah tidak punya suami, hajinya sudah, kebaktian anaknya sudah dewasa, suami hidup sendiri, boleh dia datang ke medan perang, dia boleh datang ke medan perang, tapi bagiannya bukan ngangkat senjata, ngurus makanan, ngurus ini, boleh. Makanya yang dicari, ayo relawan-relawan, itu biasanya yang udah selesai semuanya. Jangan yang gadis-gadis, bisa nggak pulang dia. Cari yang udah sepuh, udah senior, dan dia yang dibawa. Dia yang dibawa. Ini jihad menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktunya sudah mepet. Besok kita pengen membahas tentang kajian tentang makna dari kata Ibnu Sabil itu sendiri. Maksudnya supaya kita merubah mindset kita. Ternyata ada orang yang masih hidup, tapi dia hajinya harus dibadalkan dengan orang lain. Karena selama ini pemahaman kita badal haji hanya dilakukan bagi mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan ibadah haji saja. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau sudah dicukupkan. Nah, kalau misalkan untuk yang berangkat haji tapi masih dalam artian waktu kanak-kanak gitu ya, belum balik itu, dia salah satu dewasa itu hukumnya wajib. Mengulang. Ya, sekarang begini Pak. Kita punya guru di sini hari Kamis ini, Ustadz Fatih ini, berapa bulan yang lalu lah, beliau ibadah haji, ibadah umroh satu keluarga. Beliau punya anak 4 perempuan semua. Anak yang paling kecil itu kira-kira umur 4 tahun setengah. Kira-kira 4 tahun setengah itu udah balik atau belum? Udah balik atau belum? Belum, karena baliknya perempuan paling cepat itu 9 tahun keluar darah, atau kalau nggak keluar darah umur 15 tahun. Lah, bagaimana mereka anak-anak yang melakukan ibadah haji dan umroh? Mereka mendapatkan ganjaran pahala nggak? Yang dapat ganjaran pahalanya emak bapaknya. Apa dia sudah dipanggil haji nanti kalau udah dewasa? Belum. Maka dia nanti dituntut untuk mengulang ibadah haji dan umrohnya. Akal kita bilang begini, buat apa kalau begitu nih anak dihajak haji dan umroh, buang-buang duit doang dong. Nanti mereka harus membayar lagi, harus haji dan umroh lagi. Itu piciknya otak kita tuh. Ulama yang menjawab begini, nikmat yang paling besar bagi seseorang itu apabila dia punya keyakinan anak keturunannya itu selamat dalam beragama. Kecelakaan yang besar bagi orang tua di akhir kehidupannya, walaupun dia sudah dipendam di alam kubur, kalau dia tahu ada anak keturunannya yang pindah agama, orang ini sedihnya luar biasa di kuburan. Gak ada yang bisa memberikan jaminan buat kita bagaimana anak turunan kita menjadi orang yang baik, gak pindah agama, susah. Sekarang satu keluarga 2-3 agama udah banyak sekarang.
Itu kecelakaan paling besar. Maka salah satunya supaya kita tenang dalam hidup kita, beragama kita tenang, anak keturunan kita bisa selamat, anak-anak kecil yang berangkat haji, yang berangkat umroh, diajak sama orang tuanya, diberikan, kata ulama nih, diberikan gambaran umum buat dia, mudah-mudahan nanti khasiatnya anak ini tetap nggak bakal keluar agama Islam. Supaya apa? Orang tua pas meninggal, anak masih kecil tenang, insya Allah dengan berkah umroh dan haji, anak ini nggak bakal keluar agama Islam. Itu paling berat ujiannya, kita disiksa di akhirat itu, di alam kubur itu, kalau anak keturunan kita ada yang keluar agama. Jangan senang tuh. Ada artis, innallazina amanu summa kafaru, dari Islam ke Kristen, summa amanu ke Islam lagi, summa kafaru kafir, summa zdadu, sekarang mentang-mentang malah nantang. Ternyata yang benar itu agama itu. Nah, ini bahaya. Nah, salah satunya manfaatnya adalah meyakinkan kepada kita orang tua, mudah-mudahan keberkahan haji dan umroh timbul rasa cinta mahabbah, ini anak sampai mati kita dia nggak keluar agama Islam. Jadi jangan mikirnya duniawi. Harta semuanya dipertanyakan sama Allah. Orang yang haji dan umroh itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak ibadah umrohnya, kalau pakai dasar yang pertama, mengulang dia ibadah hajinya untuk belajar ilmu yang lebih baik, itu semuanya ditanya sama Allah. Pas ditanya sama Allah, dipakai buat haji, dipakai buat umroh, nilainya plus di hadapan Tuhan. Jangan bawa akal pikiran kita. Kalau begitu sayang dong uangnya. 29 juta nih Ustaz, bayarin anak mubazir. Enggak mubazir, daripada anak dikasih duit 29 juta, tapi akhir hayat kita itu anak jadi orang kafir. Itu banyak tuh pertanyaan begitu. Buat apa anaknya diajakkan nanti harus ngulang lagi? Enggak begitu. Orang tua mikir yang gitu. Saya mau nyelamatin anak saya. Caranya bagaimana? Kita ajak haji dan umroh. Insya Allah, Allah tetapkan iman sampai dengan dia meninggal dunia. Sehingga kalau dia meninggal masih Islam, kita orang tua selamat di alam kubur. Tinggal tugas anak kita bagaimana menjaga cucu kita. Ini tugas dia. Saya dipahami. Wajib diulang. Sama nanti ketemu orang yang rusak hajinya. Salah satu yang menyebabkan hajinya rusak itu orang jima sebelum tahallul awal. Udah gak kuat dia. Istri 3 diajak haji semua. Istri 3 nih. Ya kan namanya Loro Fadil Murdo, ya kan. Itu orang Madura ada Loro Fadil Muzaki. 3-3-nya diajak haji misalkan. Belum tahallul awal dia jima. Maka 2 hukumannya. Pertama dia wajib bayar kafaratnya apa? Badanah, ontanya onta badanah. Onta di atas 5 tahun badannya besar. Nggak punya duit, bakoroh, sapi yang besar. Nggak punya duit, sab'osyahin, 7 ekor kambing. Harus dilakukan. Tapi hajinya rusak. Dia wajib mengulang pada tahun berikutnya. Dia pulang ke rumah, keluarganya nangis, labbaik Allahumma labbaik. Padahal hajinya rusak. Wajib ganti dia. Orang yang jima sebelum selesai tahallul awal. Gitu. Ini mah parah. Kalau anak kita mah enggak. Dia wajib mengulang sebagai bentuk azam dia buat jaga Islamnya dia. Beda sama yang rusak waktu haji. Paham Pak Haji? Jangan pakai akalan sayang uangnya. Nggak ada yang sayang buat anak. Yang sayang anak dibeliin mobil, mobilnya buat pakai macam-macam, lupa bayar pajak, bapaknya dipanggil karena urusan, mundurkan diri, wah itu baru nggak benar. Mendingan dipakai haji dan umroh, tapi uang yang halal. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.